comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Umiko, channel yang berisi tentang aktivitas ibu rumah tangga. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Umi. Yang kali ini Umi mau bahas untuk cara mudah membuat anggaran rumah tangga. Tapi Umi tekankan dulu ya, apa yang Umi sampaikan adalah yang Umi lakukan. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau kurang pas, Umi mohon maaf. Tapi barangkali ada teman-teman yang cocok dengan cara yang Umi pakai. Karena Umi bukan pakar keuangan, jadi Umi hanya mempraktekkan sesuai dengan kondisi Umi aja. Jadi Umi memang mencari ilmunya, tapi Umi menyesuaikan dengan keadaan Umi sendiri. Bergonta-ganti metode sudah pasti ya, karena memang mencari yang pas itu kan tidak mudah. Tapi yang mau Umi sampaikan di video kali ini adalah step-step yang Umi lakukan di awal ketika Umi membuat anggaran rumah tangga. Mengelola keuangan rumah tangga itu sebenarnya simpel ya. Membuat anggaran lalu melakukan pencatatan pengeluarannya. Tetapi walaupun sesimpel itu, ternyata banyak orang yang belum bisa mengelola keuangan. Terbukti dengan makin maraknya orang yang terlilit hutang karena mereka nggak punya tabungan. Umi pun awalnya membuat anggaran rumah tangga itu tujuannya adalah untuk membayar hutang. Tetapi bukan berarti harus punya hutang dulu baru membuat anggaran ya. Karena setiap rumah tangga pasti mempunyai tujuan pembuatan anggaran rumah tangganya berbeda-beda. Oke, langsung aja untuk step yang pertama dalam membuat anggaran rumah tangga adalah menghitung pemasukan. Pemasukan di sini yaitu pemasukan keseluruhan ya, gaji yang dibawa pulang, pendapatan sampingan, uang saku, mungkin juga uang hasil sewa atau uang lain-lain yang rutin diterima setiap bulan. Kalau Umi sendiri, karena penghasilan Abi tidak tetap, jadi nominal yang Umi masukkan adalah rata-rata yang Umi terima setiap bulannya. Karena jumlahnya tidak pasti, biasanya Umi cenderung mengambil nominal yang terendah. Tujuannya adalah ketika penghasilan yang diterima di atas dari rata-rata, maka Umi bisa menambah porsi untuk tabungannya. Step yang kedua yaitu membuat daftar kewajiban. Jadi Umi mencatat semua biaya-biaya yang wajib Umi keluarkan setiap bulannya. Contohnya seperti SPP sekolah, listrik, iuran RT, termasuk juga hutang dan arisan. Dan barangkali teman-teman yang punya ART atau punya cicilan motor, mungkin memakai PDAM, itu juga bisa dimasukkan di pos ini. Untuk di step kedua ini, Umi sarankan teman-teman memprioritaskan ya, jadi mengalokasikan dananya di awal. Kalau bisa, ada tempat khusus untuk menyimpan dananya, jadi tidak bercampur dengan yang lainnya. Lanjut ke step 3 ya, yaitu menentukan proporsi tabungan atau investasi. Pos tabungan juga pos yang harus diprioritaskan. Kalau Umi sendiri dan kalau Umi boleh menyarankan, sisihkan tabungan di awal ya. Karena kalau menunggu uang sisa, tabungan belum tentu terisi. Untuk Umi sendiri, setelah Umi menyisihkan untuk pos kewajiban, Umi langsung menyisihkan juga untuk pos tabungan. Kalau investasi belum ya. Bahkan di awal pun Umi hanya prioritaskan untuk tabungan yang sifatnya juga wajib. Tabungan wajib yaitu misalnya untuk daftar ulang anak sekolah dan juga bayar pajak. Jadi Umi sendiri punya urutan prioritas tabungan. Mana yang Umi dahulukan ketika di awal, mana yang bisa ditunda ketika memang dananya kurang. Teman-teman, apa ada yang sama step-stepnya seperti Umi? Boleh ya share di kolom komentar. Umi mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video Umi.
terutama video yang ini ya. Sampai di hari ini sudah tembus 2000 viewers ya. Masya Allah, terima kasih. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video Umi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Mungkin buat teman-teman ini sedikit ya, tapi buat Umi ini istimewa. Ini mood booster banget buat Umi untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Lanjut ke step yang keempat, yaitu menentukan kebutuhan dapur. Mungkin ini bagian yang agak berat dibandingkan step-step yang lainnya ya, terutama bagi teman-teman yang tidak suka mencatat. Kalau untuk menghitung pemasukan, daftar kewajiban, atau tabungan, mungkin kita nggak perlu setiap hari ya melakukannya, cukup satu kali. Sudah selesai. Tapi untuk pos kebutuhan dapur ini kita harus mencatat pengeluaran dapur dengan detail. Kebutuhan dapur yang dimaksud adalah kebutuhan sehari-hari kita, dari makan, jajan, persabunan, dan lain-lain. Kenapa harus dicatat? Supaya kita tahu besaran pengeluaran kita dalam 1 bulan, berapa sabun yang kita butuhkan, dan lain-lain. Untuk catatan kebutuhan mungkin kita cukup membuat di awal. Tapi untuk pengeluarannya ada yang sifatnya bulanan, mingguan, dan harian. Kalau kita tidak rajin mencatat, kita akan banyak lupa ya berapa besar yang kita butuhkan atau yang kita habiskan dalam 1 bulan. Dan step yang kelima yaitu menyiapkan dana darurat. Dana darurat juga harus diprioritaskan ya teman-teman, karena dana darurat akan sangat membantu ketika ada kondisi darurat. Dana ini juga dialokasikan di awal ya teman-teman. Kondisi darurat yang dimaksud yaitu ketika kita harus mengeluarkan dana ekstra tanpa rencana dan tidak bisa menghindar lagi. Misalnya tertimpa musibah atau kecelakaan, PHK mungkin, dan lain-lain. Karena posisinya sebagai dana cadangan, bahkan cenderung seperti duit nganggur. Tapi sebisa mungkin dana darurat jangan diganggu-gugat meskipun untuk investasi. Kalau dana darurat kita masih nganggur, harusnya kita bersyukur ya, alhamdulillah. Berarti kita maupun kondisi keuangan kita dalam keadaan baik-baik saja. Jadi biarkan dana darurat berada di tempat yang aman. Bahkan kalau teman-teman ada rezeki lebih, sebaiknya dilarikan ke dana darurat supaya semakin besar nominalnya. Nah, kurang lebih ada 5 hal ya, step-step yang bisa dilakukan untuk membuat anggaran rumah tangga. Kalau teman-teman sudah melakukan 5 hal itu, anggaran teman-teman sudah bisa dibuat. Simple banget kan? Sekarang tinggal prakteknya aja. Pas banget minggu depan sudah mulai tanggal-tanggal gajian ya. Jadi teman-teman sudah bisa nyiapin dari sekarang untuk data-datanya. Jadi ketika gajian sudah di tangan, langsung deh kita buat anggarannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari Umi. Semoga video ini memudahkan teman-teman untuk membuat anggaran rumah tangga. Dukung channel Umi dengan klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau berkenan dan memang ini video bermanfaat, boleh ya bantu share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa bersemangat membuat anggaran rumah tangganya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, comment.